Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semua? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu ya. Amin ya rabbal alamin. Hari ini hari Selasa tanggal 25 Agustus tahun 2020. Kita belajar tema 2, subtema 2, pembelajaran kedua. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran 2, kita mengulang sedikit di pembelajaran 1 kemarin, yaitu manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Tuhan menciptakan hewan agar dapat dimanfaatkan oleh manusia. Karena kita memelihara hewan akan kita manfaatkan hasilnya. Anak-anak pasti sudah tahu contoh-contoh hewan yang kita pelihara yang dapat bermanfaat bagi kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti ayam. Kita melihara ayam, kita mendapatkan telurnya dan mendapatkan dagingnya. Nah, itu adalah manfaat hewan yang kita pelihara. Kalau kita memelihara, ada juga hewan yang kita pelihara dan kita manfaatkan tenaganya. Misalnya kuda dipelihara untuk diambil tenaganya sebagai menarik pedati atau menarik andong. Ya, anak-anak. Oke, sekarang kita lanjutkan ke pembelajaran kedua. Di pembelajaran kedua, kita juga masih mengenai manfaat hewan. Manfaat hewan dalam kehidupan sehari-hari sangat berguna, sangat bermanfaat ya anak-anak. Kalau di pembelajaran kedua kita kali ini kita akan belajar tentang dongeng kisah semut dan merpati. Di sini ada 5 paragraf dan anak-anak harus membaca dulu agar anak-anak tahu. Di dalam kisah semut dan merpati ada 3 tokoh dalam cerita tersebut, yaitu semut dan merpati dan pemburu. Nah, ada juga karakternya. Karakternya adalah sang pemburu karakternya jahat, semut dan merpati karakternya baik. Jadi, dalam pembelajaran kali ini anak-anak harus memahami cerita tersebut. Dari paragraf-paragrafnya kalian harus tahu di paragraf 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, pembelajaran apa yang kita dapat dari pembelajaran kisah semut dan merpati? Pembelajarannya yang kita dapat yaitu balasan dari setiap perbuatan. Karena dalam kisah semut dan merpati, semut ditolong oleh merpati, merpati ditolong oleh semut dari pemburu jahat. Di situ kita bisa mendapatkan pembelajaran, yaitu balasan dari setiap perbuatan. Barang siapa berbuat baik, maka akan mendapatkan balasan yang baik juga. Nah, anak-anak, di dalam pembelajaran kita tadi mengenai kisah semut dan merpati, pelajaran yang dapat kita dapat adalah tadi kita sudah tahu balasan yang berbuat baik. Dan dari paragraf berapa kamu menemukan pelajaran dari dongeng kisah semut itu? Dari paragraf berapa kita mendapatkannya? Dari paragraf ketiga dan keempat yang anak-anak tadi sudah baca. Paragraf 3 adalah semut ditolong oleh burung merpati. Di paragraf keempat, burung merpati diselamatkan semut karena sang pemburu yang ingin menangkapnya. Dari situ kita bisa memahami bahwa kehidupan kita adalah sangat berguna. Karena apabila kita berbuat baik, maka kebaikan akan mendatangin kita. Nah, di halaman 69, anak-anak bisa melihat juga ada teks bacaan. Di sini mengenai sifat manusia, yaitu Beni dan ayahnya.
yang sama-sama menyukai hewan dan sama-sama memelihara hewan. Nah, Benny memelihara hewan ayam. Karena Benny sifatnya sangat penyayang dan suka memberi makan kepada hewannya. Dan ayah di sini berperan juga menyukai hewan. Hewan ayah yang sukai adalah burung beo. Nah, ayah di sini sifat mereka sama. Persamaan dari sifat ayah dan Benny adalah saling menyayangi hewan dan saling memberikan makan terhadap hewannya. Nah, jadi nanti tugas anak-anak di halaman 70, anak-anak menuliskan dua sifat ayah Benny yang ditemukan pada teks bacaan, dan nomor 2, anak-anak menuliskan dua sifat Benny yang ditemukan pada teks bacaan. Jadi ada 4 soal yang akan kalian kerjakan di dalam pembelajaran 2. Yang pertama adalah pelajaran apa yang kamu dapatkan dari dongeng kisah Semut dan Merpati. Kedua, dari paragraf berapa kamu menemukan pelajaran dari dongeng kisah Semut dan Merpati. Untuk halaman selanjutnya ada juga 2 pembelajaran yang kalian harus tuliskan soalnya. 1, tuliskan 2 sifat ayah Benny yang kamu temukan dalam teks bacaan tersebut. Dan 2, tuliskan 2 sifat Benny yang kamu temukan pada teks bacaan tersebut. Oke anak-anak, sampai sini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak di pembelajaran 3 berikutnya.